Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya, berbagi tentang tips sukses belajar bahasa Arab. Ya, ada dua tips sukses yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Walaupun sebenarnya tips sukses dalam belajar bahasa Arab itu ada banyak ya. Di antaranya yang paling penting adalah dengan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam belajar bahasa Arab dan juga diberi kemudahan untuk memahaminya. Ya, karena ilmu itu kan berasal dari Allah. Ya, oleh karena itu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan ilmunya kepada kita. Jadi tips yang paling penting itu ya berdoa, ya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya setiap hari kita minta ya di waktu-waktu yang mustajab ya kita minta agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita kemudahan dalam belajar bahasa Arab dan juga diberikan kemudahan dalam memahami bahasa Arab. Ya. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin sharing dua kunci sukses yang insya Allah kalau kita praktekkan ya ini akan memudahkan langkah kita dalam memahami bahasa Arab. Kunci sukses yang pertama adalah ya kita memiliki kemauan kuat, tekad yang kuat dari dalam diri kita untuk bisa bahasa Arab ya. Jadi kita memiliki kemauan kuat, tekad yang kuat dari dalam diri kita untuk bisa bahasa Arab. Kemudian yang kedua, kita memiliki metode yang tepat dalam belajar bahasa Arab. Ya. Dua hal ini ya, tekad yang kuat dan metode yang tepat kalau ada pada diri seseorang, insya Allah akan memudahkan langkah dia untuk bisa menguasai bahasa Arab. Ya. Namun dari dua tips ini, yang paling penting itu yang pertama itu memiliki kemauan kuat atau tekad yang kuat dari dalam diri untuk bisa bahasa Arab. Sebab biasanya ya kalau orang sudah memiliki kemauan kuat atau tekad yang kuat dari dalam dirinya untuk bisa bahasa Arab, biasanya dia akan terdorong untuk mencari-cari cara ya gimana caranya supaya bisa bahasa Arab. Dia akan berusaha mencari-cari metode ya yang tepat untuk bisa menguasai bahasa Arab. Ya oleh karena itu ya penting bagi kita ya untuk memiliki kemauan kuat atau tekad yang kuat dari dalam diri kita untuk menguasai bahasa Arab kalau kita ingin bisa bahasa Arab ya. Lalu gimana caranya supaya kita memiliki kemauan kuat ya atau tekad yang kuat dari dalam diri kita untuk bisa bahasa Arab? Jadi antara caranya dengan kita melakukan dua hal. Ya, yang pertama kita bayangkan ya kenikmatan yang luar biasa kalau kita sudah bisa bahasa Arab. Yang kedua, kita bayangkan ya kesengsaraan luar biasa kalau kita nggak ngerti bahasa Arab. Ya, misalnya kita bayangkan ya kenikmatan yang luar biasa kalau kita bisa bahasa Arab. Kita bayangkan bahwasanya kita kalau sholat itu lebih khusyuk, ya kita paham dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian ketika kita berdoa, kita lebih menghayati karena ketika kita mengucapkan doa, ya nyambung dengan hati kita. Kita paham dengan apa yang kita minta. Ya, kemudian ketika berzikir juga begitu. Ya, ketika kita tilawah Al-Qur'an jadi lebih nikmat karena sambil kita baca kita juga paham artinya dan kita jadi lebih bisa mentadabburinya. Nah, itu kita bayangkan kenikmatan yang luar biasa yang kita dapatkan dengan kita menguasai bahasa Arab. Kemudian kita bayangkan kesengsaraan luar biasa kalau kita nggak bisa bahasa Arab. Ya misalnya nanti kelak Allah akan bertanya kepada kita, ya kenapa kamu misalnya ditanya kenapa sholatnya gitu-gitu aja dari kecil sampai dewasa sampai tua sholatnya gitu-gitu aja nggak ngerti apa yang diucapkan ya padahal kita sudah diberi kesempatan untuk bisa belajar bahasa Arab. Kita punya kemampuan, punya harta, punya waktu, yang ngajar juga ada banyak, tapi kita nggak mau belajar. Kita bayangkan nanti Allah akan bertanya kepada kita ya kenapa kita nggak mau belajar bahasa Arab sehingga ibadah yang dilakukan setiap hari itu gini-gini aja. Kan setiap hari kita sholat, setiap hari kita zikir, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita membaca Al-Quran.
Tapi kenapa kualitasnya gitu-gitu aja? Karena nggak ngerti bahasa Arab. Padahal kita punya kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Kita bayangkan Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita, ya, di akhirat kelak. Kita bayangkan kengeriannya. Kita juga bayangkan gimana nanti, ya, seandainya Allah tidak menerima sholat kita atau zikir kita karena kita nggak paham apa yang kita ucapkan dalam zikir itu, ya, karena kita berzikir, berdoa dengan bahasa Arab, sholat dengan bahasa Arab kita, tapi kita nggak paham. Padahal kita mampu untuk belajar bahasa Arab. Waktu ada, kesempatan ada, dana ada, yang ngajar juga ada, tapi kita nggak mau belajar bahasa Arab. Bayangkan nanti kelak kita akan ditanya tentang hal ini. Ya, dua hal ini nih, ya, bisa kita coba untuk mendorong kita untuk mau belajar bahasa Arab. Adapun untuk metode yang tepat, ya, kita bisa bertanya kepada orang-orang yang sudah bisa bahasa Arab. Kita coba wawancarain, ya, teman-teman kita atau guru-guru kita. Kita coba tanya gimana sih, ya, pengalamannya belajar bahasa Arab gitu kan. Apa kira-kira metode-metode yang efektif untuk orang yang baru ingin belajar bahasa Arab? Apa kitab-kitab yang cocok untuk dipelajari? Pokoknya tanya sebanyak-banyaknya, kemudian nanti kita praktekkan. Kita lakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Mungkin bisa jadi, ya, satu metode ada yang cocok untuk si A tapi belum tentu cocok untuk si B. Kita coba cari tahu metode sebanyak-banyaknya, kemudian kita ambil yang cocok dengan diri kita. Nah, ini dua tips sukses, ya, yang bisa kita coba dalam proses belajar bahasa Arab. Silakan antum coba, antum praktekkan, dan saya tunggu kabar baik dari antum. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.